Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan mendongeng ya. Bab 1 ini membahas tentang hakikat mendongeng ya. Jadi sebelum kita membahas teknisnya, kalau kita ngomong keterampilan kan itu terampil itu kan kaitannya dengan hal teknis ya. Bagaimana kita mendongeng dengan baik kan gitu. Nah, kita harus memahami apa sih mendongeng itu kan gitu. Ya. Saya kira nanti teman-teman dapat membacanya sendiri ya. Mendongeng itu apa sih gitu ya. Dongeng adalah suatu hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Ya, ini jelas ya. Dongeng, ketika anak didongengi itu biasanya mereka senang ya, berimajinasi ya. Terus kemudian menghayal, terus bisa terfokus gitu. Ketika diajak ketika anak diajak berimajinasi itu justru saya mengamatinya mereka justru malah bisa fokus berpikirnya gitu daripada anak diajak untuk berpikir ya, diajak berpikir untuk membahas tentang mata pelajaran gitu ya. Jadi melalui dongeng anak-anak dapat berimajinasi menjadi apa saja ya, bahkan melalui dongeng juga dapat membentuk karakter anak ya. Jadi kekuatan utama dongeng itu menurut saya di imajinasinya ya. Bagaimana mengajak anak imajinasi. Dengan adanya imajinasi, anak itu juga akan berpikir ya, secara konseptual di luar pengalamannya secara langsung, di luar apa yang diindrakan oleh secara langsung. Tetapi ide-idenya juga akan kemana-mana, itu akan berimajinasi ya. Dengan begitu karakter anak juga akan terbentuk. Misal dongeng tentang hewan, nah ketika didongengi kancil atau apa gitu, yang pasti anak-anak itu di depannya kan nggak ada binatang secara langsung gitu ya. Mungkin kalau diajak ke kebun binatang secara langsung dan kita mendongengin anak tentang binatang itu, nah mungkin itu justru nggak akan masuk ya, dibanding ketika kita mungkin pas mau tidur dongengin anak-anak terus tentang kancil atau tentang harimau, tentang gajah. Nah bisa jadi justru ketika anak tidak menyaksikan binatang itu secara langsung, justru dia akan imajinasinya akan bekerja. Nah ini kekuatan dongeng itu di situ ya. Nah ini dengan adanya imajinasi, anak-anak itu semakin sering dilatih imajinasi ya, karakternya juga akan semakin terbentuk. Otomatis anak-anak juga akan optimal dalam pencapaian kematangan berpikir ya. Nah ini menjadi anak yang cerdas secara emosional ya, sosial ataupun intelektual ya. Jadi kecerdasan di sini nggak secara intelektual saja, tetapi emosional ya, sosial, bahkan spiritual itu juga perlu kecerdasan ya. Nah ini tentu yang diharapkan oleh orang tua ya. Kecerdasan anak itu bisa terpenuhi ketika orang tua mampu menyempatkan waktu untuk mendongeng bagi anak-anaknya ya. Ini pengembangan kecerdasan ini dibangun dari aspek mendongengnya. Ini salah satunya ya, salah satunya. Bukan satu-satunya ya. Ini salah satu alternatif dalam membentuk kecerdasan anak itu. Nah, memang di dalam lingkungan kita ini ya, orang tua itu sering nggak pede untuk mendongeng ya, nggak pede untuk mendongeng, soalnya nggak tahu tekniknya ya. Tetapi kita kembalikan lagi ya, dongeng itu kan sebetulnya merupakan aktivitas bercerita seperti biasanya ya. Saya teringat kalau pada masa kecil dulu itu mbah saya ya, almarhum mbah saya itu sering dongeng sering bercerita tentang hal-hal yang sifatnya fiktif gitu, entah hal yang menakutkan, entah hal yang
tidak rasional, ya itu sering. Nah itu mendongeng itu sebetulnya kayak gitu ya. Ya bercerita apa adanya. Ya. Ya mendongeng itu ya memang fiktif ya, tidak ada apa dalam kejadian sebenarnya ya. Nah kalau kita terlalu diribetkan masalah tekniknya bagaimana, nah ya itu penting, teknik itu penting, tetapi paling tidak kita membiasakan dulu bercerita tentang bercerita apa adanya tentang kepada anak ya. Kita kan sudah terbiasa bercerita kepada anak ya, dengan bahasa-bahasa sehari-hari itu malah lebih efektif juga dalam mendongeng ya. Nah kegiatan itu dapat dilakukan orang tua ya, seperti sedang menceritakan hal-hal sehari-hari ya bercerita, namanya bercerita ya, menceritakan hal yang ditemui sehari-hari dalam kehidupan sekitar gitu. Nah ini poinnya ya, bercerita seperti itu ini sebagai langkah awal dalam mendongeng ya. Nah mendongeng sendiri ini memiliki pengertian secara harfiah merupakan kegiatan bercerita yang berisi khayalan tetapi terdapat pesan moral di dalamnya. Ya, mendongeng itu khayalan, tetapi khayalan di situ fiktif ya, tidak ada dalam kejadian sebenarnya. Ya. Tetapi walaupun sifatnya khayalan, ini terdapat pesan moralnya, ada pesan moralnya. Ya, nih yang penting di sini. Kalau anak didongengi mungkin masa kanak-kanak dia nggak akan tahu atau belum tahu yang diceritakan itu benar apa tidak kan gitu. Tetapi nanti masa dewasanya akan tahu dengan sendirinya, oh dulu yang diceritakan itu ternyata juga hayalan. Tetapi walaupun hayalan itu ada pesannya, ada nilainya ya di dalamnya. Nah, betapa mendongeng memiliki fungsi yang luar biasa ya karena menyisipkan pesan moral di dalam ceritanya sehingga mampu mengoptimalkan perkembangan moral anak secara utuh dan matang. Nah, esensinya di sini ya. Menyisipkan pesan moral itu dari cerita yang sifatnya khayali itu pesan moralnya ada di dalamnya. Terus. Kemudian yang kedua masalah konsep mendongeng ya. Bagaimana sih konsep mendongeng itu kan itu? Sebetulnya konsep mendongeng itu beraneka ragam ya. Nah, di dalam buku ini ada 3 konsep penting ya, yaitu isi cerita, media, ya, dan suara pendukung ya. Kalau di buku lain mungkin lebih banyak lagi, tapi di buku ini memang lebih diringkas yang meliputi dari isi cerita, media, dan suara pendukung. Ya. Yang pertama, isi cerita dalam mendongeng itu juga beraneka ragam ya. Yang penting adalah isi ceritanya mampu membawa nilai positif bagi anak. Apakah ada dongeng yang berdampak membawa nilai negatif? Ada juga kan gitu. Maka ini kan juga tergantung usia ya. Kita mendongeng itu juga harus bisa memilah materi yang kita sampaikan. Kita mendongeng untuk kelas berapa kan gitu. Untuk usia berapa ya. Tentunya mendongeng untuk anak TK itu kan berbeda dibandingkan materi mendongeng untuk anak usia kelas SD atau kelas 6 SD misalnya seperti itu. Atau mendongeng untuk orang dewasa. Nah, mendongeng orang dewasa juga sebetulnya juga masih diperlukan kan gitu. Ya, sandiwara radio kan itu. Itu juga bagian mendongeng juga ya. Ya. Ini jika seorang anak mendengar dongeng, ada perubahan perilaku yang dilakukan karena sebisa mungkin orang tua atau guru memilih dongeng yang mengandung unsur teladan bagi anak ya. Cerita di dalam dongeng dapat berisi tentang kejujuran, kedisiplinan, keberanian, tolong-menolong, dan keteladanan. Nah, isi dongeng itu harus disesuaikan dengan usia anak. Ya, jika anak berusia 3 tahun, umumnya mereka senang mendengarkan dongeng tentang binatang kan gitu. Ya,
Nanti usia di atasnya juga beda lagi tentang kepahlawanan dan lain sebagainya. Tuh. Sementara anak yang usia 8 tahun ya ini sudah berbeda ya. Nah, ini 8 tahun kepahlawanannya. Tuh. Jadi isi cerita itu harus kita sesuaikan dengan usia anak. Terus kemudian terkait media mendongeng, ini media mendongeng itu boleh menggunakan media apa saja ya. Bisa buku atau alat peraga non buku gitu, atau bisa secara langsung ya. Ya. Tentunya nanti tingkat daya tangkapnya juga berbeda-beda. Ada anak yang lebih nyaman didongengi pakai buku, ada anak yang didongengi lebih cepat menangkap ketika didongengi pakai alat peraga, pakai boneka, atau justru ada anak yang bisa menangkap anak didongengi tanpa menggunakan media apapun. Nah, ini ya. Daya tangkap anak memang berbeda-beda ya. Terus kemudian suara pendukung ya, di dalam mendongeng ini sangat penting ya di dalam menghidupkan suasana mendongeng supaya anak-anak tertarik ya. Jadi suara pendukung itu akan menjadi ruhnya di dalam mendongeng ya. Soalnya kan di dalam mendongeng itu kan banyak tokohnya, penokohnya juga banyak. Sama kayak dalang ya. Sama kayak dalang harus bisa menyuarakan tokoh-tokoh yang beraneka ragam ya. Ya, karakternya ya itu juga harus bisa membedakan. Kalau kita mendongeng tentang binatang, misal menirukan karakter suara sapi ketika berbicara kan gitu. Itu kan berbeda dengan kita menirukan suara ayam ketika berbicara. Ya seolah-olah berbicara gitu. Nah, anak-anak dari segi tubuhnya itu kan juga berbeda. Sapi itu besar, ayam itu kecil. Nah, anak-anak itu nanti justru yang jelas akan lebih bisa menirukan. Oh, kalau suara tubuhnya sapi itu besar, nanti suaranya juga besar. Daripada monyet yang tubuhnya kecil, nanti suaranya cenderung lebih kecil daripada sapi. Atau suara harimau yang serem kan gitu. Nanti otomatis karakter suaranya anak-anak bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, aspek suara ini sangat mendukung ya, sangat mendukung dalam kita membawakan dongeng ya, supaya anak-anak itu tertarik dan tidak boseni ya dalam mendengarkan cerita. Oke. Terus kemudian selanjutnya tentang manfaat mendongeng. Manfaat mendongeng itu sangat banyak ya. Ya, ini dianggap penting ya karena melalui mendongeng mampu membentuk karakter seorang anak ya. Ya. Di sini di buku ini disebutkan 6 manfaat mendongeng bagi anak ya. Yang pertama, membangun komunikasi antar orang tua dan anak. Kalau gini, kita sering menemui anak itu kalau dinasihati orang tuanya kadang susah. Bahkan mungkin anak akan lebih patuh sama gurunya dibanding orang tuanya. Lebih patuh ketika dinasihati orang lain ketimbang orang tuanya. Nah, itu wajar ya. Itu wajar. Nah, coba kita bangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ya. Menyikapi fenomena seperti itu, ya siapa tahu dengan sering kita dongengi kepada anak, barangkali komunikasi antara orang tua dan anak itu lebih terjalin dengan baik gitu. Ya. Ketika kita mendongengkan untuk anak, nah ini ada semacam komunikasi, selain komunikasi verbal juga ada komunikasi nonverbal mungkin ya. Jadi aspek intuisinya ya, kontak batinnya ya. Nah, ini akan terjalin ya. Ya, secara tidak langsung ya. Jadi
walaupun verbal tapi ada kekuatan non verbal ya yang bisa membangun psikis anak supaya lebih dekat berkomunikasi kepada orang tua. Karena komunikasi anak dan orang tua itu kan sangat penting ya, supaya anak itu terbiasa lebih terbuka terhadap orang tuanya. Soalnya kalau anak tidak pernah terbuka dengan orang tuanya, itu juga berbahaya juga. Ada masalah apa-apa, nanti orang tuanya nggak tahu, nah malah orang lain yang lebih tahu, nah ini juga berbahaya gitu. Mengakibatkan hubungan dengan anak dan orang tua tidak baik ya. Terus kemudian manfaat dongeng itu juga menyampaikan pesan ya, jelas ini ya, pesan terhadap anak ya, pesan terhadap anak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dituturi secara langsung nggak ngenek nih ya, coba pakai dongeng ya, barangkali bisa lebih mengena kan gitu ya. Pesan itu bisa berupa apapun ya, secara tersirat tentunya ya, bisa pesan moral, agama, tentang etika, tata krama, sopan santun dan lain sebagainya ya, sehingga dengan didongengi anak bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Nah, pesan-pesan itu biasanya disisipkan melalui tokoh-tokoh yang terdapat di dalam dongeng. Terus kemudian manfaat yang ketiga itu mengembangkan imajinasi. Ini jelas ya. Dunia anak itu dunia yang penuh imajinasi ya. Dan imajinasinya anak itu biasanya berbeda, satu sama lain itu berbeda. Mungkin ketika didongengi tentang binatang apa gitu ya, tentang binatang seekor naga. Nah, kita kan nggak tahu di dunia nyata kita kan nggak pernah menjumpai namanya naga. Nah, barangkali si A anak masing-masing si A si B gitu ya, membayangkan seekor naga itu seperti apa juga pastinya berbeda-beda kan gitu. Nah, perbedaan imajinasi itu harus kita terima ya sebagai kekayaan ya, tidak harus disamakan ya. Ketika anak bisa berimajinasi secara luas ya, secara luas justru itu akan lebih baik. Nah, daripada satu kelas harus dituntut berimajinasi dengan harus sama imajinasinya. Nah, ini nggak baik juga. Nah, ini ya, imajinasinya juga harus dikontrol ya, tentunya dengan ke arah yang lebih positif ya. Terus kemudian mengembangkan kecerdasan emosi ya. Emosi anak-anak itu kan kecenderungannya mungkin emosinya masih labil ya, masih meluap-luap, seneng marah, suka nggak beneran kan gitu. Nah, coba dibentuk melalui dongeng ya. Ini kan perlu kecerdasan ya, perlu proses ya, menata emosi ini, manajemen emosi ini juga perlu waktu, perlu kecerdasan ya. Ini juga nggak sebentar ya, proses pembentukan emosi itu ya. Nah, siapa tahu dengan sering kita mendongengi kepada anak ya, emosinya lebih terkontrol, lebih termanage ya, lebih terlatih kesabarannya ya. Nah, itu. Terus kemudian menumbuhkan minat baca ya. Minat baca ini yang memprihatinkan dunia pendidikan kita hari ini gitu ya. Minat baca anak itu kadang lemah atau ketertarikan terhadap baca itu juga lemah. Padahal membaca itu kunci kita melihat dunia. Nah, ada pepatah seperti itu gitu. Nah, siapa tahu dengan mendongeng minat baca anak juga bisa tumbuh ya. Soalnya
ketelatenan membaca ya, rajin membaca itu ini juga menjadi kunci dalam pendidikan masa depannya ya. Ya. Nah, ini anak-anak, ada anak yang minta dibacakan cerita berkali-kali sehingga hafal betul cerita yang pernah didengarkan. Nah, dengan seringnya didongengin ya, dibacakan dongeng ya, anak-anak akan semakin penasaran ini ceritanya tentang apa, terus kemudian imajinasinya berkembang, kira-kira ceritanya apakah cuma sekedar sampai itu. Nah, otomatis pola pikirnya juga semakin meningkat juga kan gitu. Dengan rasa penasarannya dia justru akan mencari tahu lebih, mungkin dengan baca sendiri ya. Nah, ini dampak positifnya seperti ini. Terus kemudian mengembangkan karakter. Di dalam mendongeng ini kan banyak beragam karakter tokoh-tokoh yang di dalamnya. Ada karakter yang baik, ada yang karakter yang tidak baik, karakter jahat gitu ya. Nah, ini mengembangkan karakternya di situ ya. Jadi anak bisa menentukan karakternya, dia bisa memilih ya, ini sosok yang baik hati, ada sosok yang jahat gitu. Nah, dengan begitu anak bisa, oh ini yang baik harus saya tiru, yang baik, yang jahat jangan kita tiru atau kita tinggalkan gitu ya. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat dongeng, nanti bisa dibuka di literatur lain ya. Sampai sini kita cukupi dulu. Nanti kita lanjut ke bab 2, masalah media dan waktu mendongeng. Sekian, terima kasih.